Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk mencetak kalender 2025 di printer Epson L18050 ya. Sebelum kita coba ngeprint kalendernya, saya akan coba cek nozzle-nya dulu, karena harus dipastikan dulu nozzle-nya sehat atau tidak, full atau tidak ya. Kalau ada putus-putus berarti harus di cleaning dulu ya. Barusan udah saya kirimkan proses cetak nozzle-nya, harapannya nggak ada nozzle yang putus ya. Dia ada 6 warna. Sebagai informasi aja, untuk tintanya saya nggak pakai yang original 057 ya. Saya pakai 673 untuk LCLM, CMYK-nya saya pakai seri 664. Tapi tetap original Epson. Nah, ini tuh ada kayak garis basah gitu ya, itu tuh kemarin baru saya kasih ini kayak pelumas lagi, jadi memang dia masih ada bercak-bercaknya, belum kering 100% ya. Nah, kita akan coba cetak aja, nggak apa-apa kalaupun nanti ada bercak ya, itu karena efek dari si pelumasnya ya. Saya pakai pelumas kayak minyak gitu karena printernya udah mengeluarkan bunyi yang agak kasar, jadi saya kasih pelumas juga di situ. Tapi kalau untuk nozzle-nya aman ya. Saya akan coba cek cetak sekali lagi deh, tes printnya ya. Harapannya dia nggak terlalu basah nanti. Ini barusan saya coba cetak. Untuk tes print page-nya, dia ngeprint teks juga. Nah, ini hasilnya. Jadi udah nggak kelihatan ya bekas si pelumasnya. Saya nyetak kalendernya di ukuran A3 ya. Saya akan coba loading dulu sebentar. Ini untuk filenya, saya coba downloadin di Canva ya. Jadi ada kalender yang lebih karakternya ke anak-anak ya. Ini bukan kalender yang ada keterangan hari liburnya kapan, cuma dia kalender bulan plus tanggalnya aja, karena belum didetailkan ya. Saya akan coba cetak di L180 50 ukurannya A3. Untuk kualitasnya saya pilih yang high. Kenapa? Karena ini printernya kalau dibuat standar tuh ada yang suka putus-putus walaupun nozzle checknya udah normal ya. Karena memang printer tuh kalau semakin sering dipakai, suatu saat dia pasti agak berkendala di hasil cetaknya walaupun nozzle checknya penuh ya. Makanya untuk mengakalinya saya pilih yang high. Jadi yang L18050 kualitinya high, kemudian paper type-nya Epson Matte. Saya akan coba arahkan lagi ke printernya sebentar. Perintah cetaknya udah saya kirimkan, harusnya sekarang dia udah loading kertas. Suaranya masih halus karena kemarin saya udah kasih pelumas, walaupun ada sedikit kedengaran kasar ya. Ini printer Epson L18050 yang pertama kali saya beli ya. Kalau yang kemarin sempat masuk servisan tuh masih ada, cuma dia nggak maksimal. Nozzle yang LC-nya dia nggak keluar sama sekali. Nah, sambil nunggu, saya akan coba stop dulu videonya. Nanti kita coba sambung lagi ya kalau dia udah keluar. Sudah ada bagian kertas yang keluar, dan untuk printer tipe ini tuh si covernya bisa dibuka ya, bisa dibuka ketika proses printing, karena ada beberapa tipe printer yang ketika dibuka covernya itu dia nggak mau ngeprint ya. Epson L18050, kemudian Epson S11050 yang ada di sebelahnya itu bisa dibuka covernya ketika proses printing ya. Jadi teman-teman bisa cek juga tuh posisi headnya. Cukup halus suaranya ketika proses printing ya. Paling dia kasar tuh ketika narik aja, narik kertas tuh agak kasar. Nah, itu hasil cetak yang sudah terlihat ya. Bisa dibilang full color tetapi nggak menyeluruh ya. Ada beberapa bagian yang berwarna putih. Jadi pinternya teman-teman aja buat desain supaya nggak terlalu boros. Ada yang nanya juga, bang, kalau poster A3 gitu dijual berapa? Kalau saya pribadi, kalau satuan itu bisa sampai 10.000 ya, 10.000 per lembar, atau bisa sampai 10-15.000. Tapi ya tergantung daerah masing-masing ya, teman-teman ikutin pasaran aja.
Udah mau selesai ya proses cetak kalender yang pertama. Nanti setelah ini saya coba cetak lagi yang kedua buat pembanding aja. Dan ini pun udah pernah saya cetak di Epson L11050 ya. Nah, itu hasilnya. Ini lanjut saya kirimkan proses cetak yang kedua ya. Jadi kita buat dua kalender aja. Barangkali teman-teman ada rencana buat cetak poster untuk kalender ya ukuran A3. Bisa mulai dari sekarang karena nanti Desember tuh biasanya udah banyak ya. Nah, ini proses untuk loading cetakan yang keduanya. Nah, udah ketarik. Cuma ya kalau teman-teman mau aman ya, si covernya ditutup aja. Ini saya cuma nunjukin aja. Kelebihan nyetak dengan cover terbuka tuh dia lebih apa ya, lebih enak aja suhunya. Jadi biar ada udara juga. Cuma khawatirnya nanti ada debu ataupun ada binatang yang masuk tuh agak repot. Jadi sebenarnya ditutup aja kalau misalkan mau aman ya. Atau kayak kap mobil bisa dibuka setengah, dia seperti ini. Kalau saya pribadi nyetak lama ya, nyetak banyak maksudnya, ini saya coba buka nih. Biar sirkulasi udaranya itu dia semakin lancar. Ini teknik yang saya gunakan ketika ngeprint dalam jumlah yang banyak. Karena ketika teknisi memperbaiki pun dengan proses head cleaning ataupun power cleaning, dia itu selalu dibuka nih si tutup tintanya. Tapi normalnya memang ditutup dia seperti ini. Ini kondisi tertutup ya. Saya akan coba stop dulu videonya, nanti kita coba lanjut lagi. Kalender yang kedua udah mau beres ya. Ini format kalender yang di dinding, yang ditempel juga bisa. Cuma dia formatnya tuh yang satu lembar tuh ada dua bulan. Kalau yang sebelumnya kan dia satu lembar semuanya dapat ya. Tergantung teman-teman pesannya yang mana. Kalau yang ini itu dia nanti dijepit biasanya. Atasnya tuh ada kayak penjepit kaleng gitu. Kemudian ada dilubangi tengahnya, nanti tinggal diputar. Kalau misalkan ganti bulan ya. Cuma ini terlalu tebal teman-teman. Ini saya pakai yang 230 kalau nggak salah. Ini lumayan tebal. Kalau misalkan yang art paper tuh ada yang lebih tipisnya lagi. Ini cocoknya buat yang satu lembar tuh yang semua bulan ya. Kalau misalkan yang dilipat tuh dia agak keras kertasnya. Tapi diakali dengan cari gramasi yang lebih rendah. Bisa di 180 mungkin ya, atau di 200-an. Nah, kita akan coba review singkat aja sebentar. Nah, ini hasil yang cetak barusan ya, formatnya ya ini kayak kalender banget, memang format kalender dia. Jadi yang barusan saya cetak itu formatnya dia yang satu lembar tuh dua bulan biasanya ya. Kalau ini udah ada keterangan detailnya tuh, kayak misalkan ini saya cetaknya yang bulan Mei sama Juni ini. Dia udah detail banget, ada keterangannya. Ini tinggal diedit aja sama teman-teman. Saya dapatnya di Canva ya. Cuma ya saya bilang tadi ini kayak kalau dilipat ke atas nanti kan dia ada yang pasti kesobek nih di atas ini nih buat dilubangin ya. Ini tuh agak ketebelan kalau menurut saya sih. Tapi kalau untuk kalender dinding yang langsung ditempel yang satu lembar 12 bulan ya, itu cukup oke. Ini tampilan seperti ini, saya coba detailkan. Ini gambar-gambarnya. Ini kualitas high ya. Ini ada pantulan karena dia glossy paper dia. Saya nggak mau pakai art paper karena harus pakai tinta art paper dia. Nggak, kalau pakai jenis D dia nggak akan support. Ya, ini desainnya teman-teman bisa ganti dengan keinginan masing-masing sebetulnya. Ya, tergantung pesanan kalendernya, dia mau pakai foto keluarga atau foto siapa juga bisa aja ya. Kemudian tadi yang pertama, yang ini yang kids, anak-anak ya temanya ya. Ini kayaknya belum ada keterangan hari liburnya kapan ya, belum ada. Ini cuma demo aja sih, teman-teman bisa cek lagi ya. Gambarnya cukup bagus, cukup detail ya. Teman-teman kelihatannya kayak dilaminasi glossy ya, padahal ini udah glossy dari kertasnya. Kalau misalkan dilaminasi lagi dia lebih bagus lagi, dia lebih mengkilap. Sampai Desember ya, ada gambar-gambar bertemakan anak-anak sih kalau yang gambar yang pertama ini.
Gitu teman-teman ya, jadi dengan printer yang A3 apapun ya, mau yang L180-50, di video sebelumnya saya udah upload yang Epson L110-50 sama hasilnya seperti ini gambarnya. Cuma kalau diminta pendapat bagusan mana, jelas yang L180-50 karena dia ada 6 warna. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.